bab 1 yaitu pendahuluan, yang dimana topiknya adalah ketimpangan pada perempuan pasca Arab Spring. Arab Spring merupakan serangkaian kejadian yang diawali di negara Tunisia pada akhir tahun 2010, yang dimana mereka melakukan proses besar-besaran untuk menurunkan rezim Ben Ali yang pada saat itu memimpin mereka selama 2 dekade. Negara Tunisia dianggap menjadi negara yang paling maju dalam hak kesetaraan gender khususnya perempuan dibandingkan dengan negara Arab yang lainnya. Walaupun di Tunisia perempuan mendapatkan hak untuk bercerai dan juga hak untuk menolak poligami, tapi di dalam hal-hal aspek kehidupan yang lainnya seperti partisipasi politik, pendidikan, dan kesempatan bekerja, mereka sangat minim untuk mendapatkan hal-hal seperti itu. Pada dasarnya Arab Spring merupakan harapan bagi kaum perempuan supaya mereka bisa lebih banyak berpartisipasi dalam bidang politik, sosial, kesempatan bekerja, dan lain-lainnya. Kemudian pada saat ini kami tertarik untuk mengambil judul ini karena menurut kami hal ini pantas diperjuangkan, dan juga kami memberikan saran untuk kedepannya, dan juga semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Ronald Van Siregar. Di sini saya akan membahas mengenai perubahan sosial politik pasca Arab Spring. Arab Spring merupakan momen penting dalam sejarah politik Timur Tengah, khususnya di Tunisia. Gerakan revolusi ini memberikan dampak besar terhadap tatanan politik dan sosial di negara tersebut, di mana rezim otoriter digantikan oleh sistem yang lebih demokratis. Tunisia sebagai negara yang memulai gerakan ini dianggap sebagai salah satu negara yang termasuk berhasil dalam transisi politiknya. Namun ketika kita berbicara tentang dampaknya terhadap perempuan, khususnya dari perspektif kesetaraan gender, gambaran yang muncul jauh lebih kompleks. Setelah Arab Spring, konstitusi baru Tunisia yang disahkan pada tahun 2014 menjamin hak-hak dasar perempuan dan kesetaraan gender. Dalam hal ini, Tunisia menjadi salah satu negara Arab yang resmi menjamin hak-hak perempuan melalui instrumen-instrumen hukum tinggi di negaranya. Konstitusi tersebut mengakui hak perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia hal politik serta kehidupan publik secara setara dengan laki-laki, yang memberikan landasan hukum kuat bagi perjuangan perempuan Tunisia. Namun meskipun ada kerangka hukum yang progresif, tantangan dalam implementasinya tetap besar. Perubahan dalam sistem politik memang memberikan ruang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik di negara ini. Namun perlawanan dari kelompok-kelompok konservatif masih menjadi penghalang yang signifikan. Di sini kita bisa melihat bahwa reformasi politik dan sosial tidak berjalan dengan linear, melainkan penuh dengan kontradiksi. Misalnya Partai Islam Moderat Ennahda yang mendapat pengaruh besar saat pasca Arab Spring. Meskipun secara retorika mendukung hak-hak dasar perempuan, namun mereka menghadapi dilema dalam menyeimbangkan antara norma Islam konservatif dan tuntutan kesetaraan gender yang lebih modern. Halo, saya Yolanda Yasmin. Saya ingin menjelaskan bagian partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan. Salah satu perkembangan paling signifikan pasca Arab Spring di Tunisia adalah peningkatan partisipasi perempuan dalam politik. Konstitusi 2014 dan Undang-Undang Pemilu yang diberlakukan setelahnya mengharuskan partai-partai politik untuk mencalonkan perempuan dan laki-laki secara bergantian dalam daftar kandidat mereka. Kebijakan ini membawa hasil yang nyata, di mana jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen meningkat secara signifikan. Pada pemilihan parlemen tahun 2014, perempuan Tunisia berhasil mengisi sekitar 31% kursi parlemen, sebuah pencapaian yang sangat luar biasa dalam konteks dunia Arab. Ini menunjukkan adanya langkah maju dalam peran perempuan dalam bidang politik. Namun, penting untuk dicatat bahwa representasi formal ini tidak selalu mencerminkan perubahan nyata dalam pengaruh perempuan terhadap pengambilan keputusan politik. Meskipun perempuan lebih banyak terlibat dalam bidang politik, mereka seringkali dihadapkan pada suatu hambatan struktural dan kultural yang membatasi mereka dalam mencapai posisi kekuasaan yang lebih tinggi atau memengaruhi kebijakan secara signifikan. Di sini kita melihat bahwa ada
Terjadinya ketimpangan gender tidak hanya berakar pada kurangnya akses formal, tetapi juga pada struktur kekuasaan yang masih didominasi oleh laki-laki dan norma-norma yang patriarki yang melekat dalam masyarakat Tunisia itu sendiri. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang ketimpangan ekonomi dan akses terhadap sumber daya. Dalam aspek ekonomi, ketimpangan gender di Tunisia juga menjadi masalah yang menonjol. Meskipun terdapat perbaikan dalam ranah hukum, perempuan Tunisia masih menghadapi diskriminasi di tempat kerja, baik dalam hal upah maupun akses terhadap pekerjaan. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Tunisia lebih sering bekerja di sektor informal yang tidak memberikan perlindungan sosial atau keamanan ekonomi yang memadai. Tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja tetap rendah dibandingkan dengan laki-laki, meskipun tingkat pendidikan perempuan di Tunisia relatif tinggi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja adalah beban kerja domestik yang masih didominasi oleh perempuan. Norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai penjaga rumah tangga menghambat mereka untuk sepenuhnya terlibat dalam kehidupan ekonomi. Selain itu, sektor swasta di Tunisia yang menunjukkan tingkat diskriminasi yang tinggi terhadap perempuan, baik dalam hal rekrutmen maupun promosi. Perempuan seringkali ditempatkan pada posisi-posisi yang lebih rendah dengan kesempatan karir yang terbatas. Meskipun ada beberapa inisiatif dari pemerintah dan organisasi internasional untuk mendorong partisipasi perempuan dalam ekonomi, tetapi menjadi hambatan struktural yang mendalam masih sulit untuk diatasi. Baiklah, saya Siti Azhar Hamida Putri. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan keempat mengenai hak-hak sosial dan budaya, ketegangan antara tradisi dan modernitas. Nah, di ranah sosial dan budaya, ketegangan antara tradisi dan modernitas masih sangat terasa dalam kehidupan perempuan Tunisia. Meskipun ada kemajuan nih dalam aspek-aspek formal kesetaraan gender, banyak norma sosial yang konservatif tetap mempengaruhi posisi perempuan dalam masyarakat. Juga di salah satu isu yang terus menjadi perdebatan adalah tentang kebebasan berpakaian dan juga kebebasan beragama. Nah, pasca Arab Spring, diskusi mengenai jilbab dan ekspresi regionalitas perempuan menjadi topik yang kontroversial. Sebelum revolusi, Tunisia di bawah Ben Ali menerapkan kebijakan sekuler yang melarang penggunaan jilbab di institusi publik. Namun pasca revolusi, dengan munculnya partai-partai Islam seperti Ennahda, isu itu kembali mengemuka. Nah, juga kebebasan berpakaian yang diakui secara hukum setelah revolusi menghadirkan dilema baru bagi perempuan Tunisia. Di satu sisi, perempuan yang memilih untuk mengenakan jilbab menikmati kebebasan mereka nih, yang sebelumnya tidak mereka miliki. Namun juga di sisi lain, perempuan yang memilih untuk tidak berjilbab juga menghadapi tekanan sosial dari kelompok-kelompok konservatif yang menganggap jilbab sebagai ekspresi ketaatan agama. Jadi di sini dapat kita lihat bagaimana perdebatan mengenai tradisi dan modernitas terus menjadi medan pertempuran bagi perempuan Tunisia dalam mencari identitas mereka di tengah perubahan sosial politik yang dinamis. Di sini saya juga akan membahas mengenai kesehatan dan kekerasan berbasis gender. Isu kesehatan reproduksi dan kekerasan berbasis gender masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi perempuan di Tunisia pasca Arab Spring. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi, banyak perempuan, terutama di daerah pedesaan, masih sulit mengakses layanan kesehatan yang memadai tersebut. Ketidaksetaraan geografis dalam distribusi sumber daya kesehatan menjadi masalah serius, di mana perempuan di daerah terpencil masih seringkali terpinggirkan. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan, baik dalam bentuk kekerasan rumah tangga maupun kekerasan seksual, masih menjadi masalah yang sangat meluas. Tunisia telah mengadopsi undang-undang progresif untuk melindungi perempuan dari kekerasan, seperti undang-undang yang disahkan pada tahun 2017 yang secara eksplisit melarang kekerasan berbasis gender. Namun, implementasi dari undang-undang ini masih sangat lemah, dengan banyak kasus yang tidak dilaporkan serta tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini, faktor-faktor budaya dan sosial, termasuk stigma terhadap korban kekerasan, masih menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan. Lembaga-lembaga sosial dan hukum yang seharusnya melindungi perempuan seringkali
tidak memiliki kapasitas atau keinginan besar untuk benar-benar melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam masyarakat yang masih sangat patriarkal. Organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan agenda kesetaraan gender di Tunisia. Organisasi seperti UN Women, Human Rights Watch, dan LSM lokal telah bekerja sama untuk mendukung hak-hak perempuan, memberikan pendidikan, dan menyuarakan isu-isu ketimpangan gender. Program-program mereka berfokus pada pemberdayaan perempuan baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun juga politik. Namun, ada juga ketegangan antara agenda internasional dan nilai-nilai lokal ini. Beberapa kelompok konservatif memandang agenda internasional ini sebagai bentuk penjajahan budaya yang bertentangan dengan tradisi dan norma-norma Islam. Meskipun demikian, peran organisasi-organisasi ini tidak bisa diabaikan dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di Tunisia. Dapat disimpulkan bahwa pasca Arab Spring di Tunisia membawa perubahan yang signifikan dalam konteks politik dan sosial, termasuk upaya untuk memperkuat hak-hak perempuan. Sebagai negara yang secara historis memiliki pendekatan progresif terhadap hak-hak perempuan melalui Code of Personal Status, Tunisia menonjol di antara negara-negara Arab lainnya dalam mendorong kesetaraan gender, setidaknya secara formal. Konstitusi baru yang diadopsi setelah Revolusi Arab Spring memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak perempuan, termasuk kesetaraan gender, dalam politik, pekerjaan, dan kehidupan publik. Namun, perubahan formal ini tidak serta-merta menghilangkan ketimpangan gender yang ada. Meskipun partisipasi perempuan dalam politik meningkat, dan mereka telah meraih beberapa kemenangan penting di tingkat parlemen, kesetaraan yang nyata dalam pengambilan keputusan politik masih menjadi tantangan. Struktur kekuasaan yang didominasi laki-laki dan norma sosial konservatif yang masih kuat membatasi pengaruh perempuan dalam politik. Banyak perempuan yang terlibat dalam politik hanya memiliki akses terbatas untuk mencapai posisi-posisi yang signifikan, sehingga mereka seringkali terpinggirkan dalam pengambilan keputusan.